Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah di dalam Al-Qur'an mengumpamakan hubungan antara kita dengan Allah itu dengan bahasa dagang atau dengan bahasa bisnis. Dan kenapa Allah menggunakan analogi dagang atau bisnis dalam hubungan hamba kepadanya? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Jadi kalau Allah kekayaannya tanggung, Allah nggak akan nawarin kita perdagangan yang murni keuntungannya hanya untuk kita. Salah satu ayat perdagangan di dalam Al-Quran tentang kita dengan Allah itu misalnya surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mau nggak kalian aku tawarin satu tijarah. Tijarah itu dagang. Orang yang berdagang itu namanya tajir. Terus jadi bahasa Indonesia tajir, kaya raya. Dalam bahasa Arabnya tajir itu artinya pedagang. Jadi dagang sayur juga tajir. Kerjanya apa? Tajir. Padahal jualan hal-hal yang sepele. Kayak di Arab jualan siwak gitu. Itu namanya tajir siwak. Jadi dia kaya raya gara-gara siwak. Ini tijarah. Tunjikum min azabin alim. Perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat menyakitkan, yaitu azab api neraka. Sehingga karena Allah menggunakan bahasa dagang dengan hambanya, dan Allah itu ghaniyun, syakurun, terus raufun, rahimun, wasi'un, apalagi karimun, jawadun, banyak sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia yang ada hubungannya dengan tijarah, dengan tawaran berdagang. Dan semua nama itu harusnya jadi semacam motivasi dan jaminan buat kita bahwa kalau berdagang dengan Allah itu nggak bakalan rugi. Pertama, Allah itu ghaniyun, yang maha kaya. Jadi nggak akan mungkin kita ditunda-tunda bayarannya karena uangnya belum cair. Karena ternyata dananya nggak bisa diambil misalnya, atau dananya mandek dan segala macam. Nggak mungkin, karena Allah ghaniyun. Jadi hartanya itu nggak tanggung. Kalau kita berdagang atau berakad dengan makhluk, ada kemungkinan kita akan sedikit dikecewakan atau bahkan sangat kecewa karena bukan hanya dia orang yang jahat, kadang dia orang baik juga bisa ngecewain kita. Kenapa orang baik bisa ngecewain? Karena dia manusia. Dia ngecewain kita bukan karena sengaja, tapi karena keterbatasan dan kekurangannya. Kayak kita berakad pinjam meminjam dengan teman kita. Kita yakin sama dia, kita percaya dia orang yang jujur, orang yang amanah, dan dia berjanji dalam 1 bulan akan membayar hutang. Ternyata selang 1 bulan dia datang ke kita minta maaf gak bisa bayar hutang karena duitnya belum ada, padahal dia udah berusaha semaksimal mungkin. Dan bukan karena dia sengaja, bukan karena dia tidak amanah, tapi karena dia manusia. Dan di waktu itu mungkin kita lagi butuh-butuhnya duit, sementara kita berharap dari dia gak cair. Alasannya juga masuk akal. Akhirnya kekecewaan itu muncul secara natural, gak bisa dibendung. Walaupun kita nggak marah sama dia, tapi kecewa dan sedih minimal ada. Ini kalau berakad dengan makhluk. Kalau Allah nggak mungkin kayak gitu. Ibaratnya simpanannya banyak, nggak cair di bank ini, masih ada bank-bank yang lain.
Gak cair dari cara ini, masih ada cara-cara yang lain. Banyak banget. Semua adalah lillah tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah semua kerajaan. Jadi berdagang dengan Allah dengan nama Ghaniyun aja itu udah bikin kita harusnya nyaman. Gak usah khawatir lah kalau berakatnya dengan Allah. Justru khawatir kalau berakatnya dengan manusia. Nanti ada lagi sifat Allah yang lain. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu wafa. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah menunda-nunda untuk menunaikan janji. Dan Allah itu nggak pernah ngasih persis seperti yang dijanjikan. Nggak pernah ngasih persis seperti yang dijanjikan. Yang ada Allah ngasih minimal 10 kali lipat dari yang dijanjikan. Ini namanya wafa. Memberikan lebih dari haknya. Dan Allah itu paling wafa. Sehingga kalau kita berakad berdagang dengan Allah, gak mungkin kita dapat hak kita persis, gak mungkin. Apalagi rugi, dapat persis saja enggak. Kayak misalnya ibarat kita nolongin orang hanya sekedar memindahkan duri dari jalan. Pahalanya itu bukan nanti Allah akan ngebalas kita dengan cara menyelamatkan kita dari duri seukuran itu di jalan. Enggak. Kalau misalnya kita mindahin batu ya, mungkin ukuran batu yang bisa bikin motor kepleset. Allah akan menyelamatkan kita minimal 10 kali lipat dari ukuran batu itu. Kayak misalnya sekarang lagi musim longsor nih. Ada satu batu yang ukurannya semobil, bisa aja jatuh di atas jalan di daerah mana kemarin tuh yang viral tuh? Jawa Barat lah ya. Jatuh di jalan sehingga kalau misalnya, bahkan ada beberapa yang cukup viral tentang kebesaran Allah yang batunya itu jatuh persis kurang dari 1 detik dari jarak mobil yang baru lewat. Minimal 10 kali lipat dari ukuran kebaikan yang kita lakuin. Ini artinya Allah wafa. Jadi nggak ada ruginya. Sama aja nggak ada, apalagi rugi. Ini berakad dengan Allah. Ditambah lagi, Allah nggak mungkin ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti menunaikan. Dan nggak ada penghalang bagi Allah untuk menunaikan janji. Kalau kita kadang banyak penghalang. Macet bisa berubah janjinya. Kita ketemuan zuhur ya di Telkomsel. Akhirnya datangnya menjelang asar. Kenapa? Kejebak macet banjir. Namanya kita bisa terbang? Gak bisa. Allah tidak ada penghalang baginya untuk menunaikan janji. Gak ada cerita Allah jadi gak menunaikan janji sama kita gara-gara repot sama Firaun. Gak ada. Firaun mah gak ada apa-apanya lah. Bahkan Allah bilang dengan bahasa sombong dan Allah berhak sombong. Satu-satunya zat yang berhak sombong kan cuma Allah ya. Jadi kalau kita sombong itu kita udah melakukan dosa besar, mengambil hak Allah. Cuma Allah yang boleh sombong. Kayak misalnya ketika Allah memberi Zakaria anak dalam usia yang secara ilmiah nggak mungkin punya anak. Zakaria nanya, gimana caranya saya punya anak? Istri saya mandul, saya udah tua. Kata Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Hayyin itu artinya hin. Hin itu jadi bahasa Indonesia hina. Gak ada apa-apanya, rendah, remeh, kecil itu mah kata Allah. Gitu doang, hayyin kata Allah. Artinya gak ada yang membuat Allah itu sulit untuk menunaikan janjinya. Sehingga Allah la yukhliful mi'ad. Kalau Allah udah berjanji, pasti ditunaikan. Kalau kita sampai berpikir Allah menunaikan gak ya? Seolah-olah kita suuzon sama Allah. Seolah-olah Allah itu ada penghalang untuk bisa menunaikan janjinya, walaupun Allah maha baik. Gak ada penghalang. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah tunaikan. Dan tepat sesuai dengan janji Allah. Tidak mungkin meleset sedikit pun. Detik, bahkan kurang dari detik itu, lebih kecil dari ukuran detik, tepat seperti apa yang Allah janjikan. Banyak lagi nanti syakur. Arti syakur tuh Allah maha menghargai. Gak mungkin ada kebaikan kita terus Allah bilang gitu aja minta diapresiasi. Emang saya gak pernah buat baik sama kamu. Allah gak pernah kayak gitu. Walaupun Allah maha baik dan terus memberikan kebaikan dalam hidup kita, gak pernah Allah misalnya ketika kita ngelakuin satu kebaikan terus Allah bilang kan udah dibalas kemarin, kan udah dibayar kemarin dengan kesehatan, dengan nafas, dengan segala macam. Enggak, tetap aja dibalas. Padahal kebaikan-kebaikan kita seumur hidup bahkan mungkin gak bisa membayar satu hela nafas kita sekalipun. Tapi Allah gak ngitung kayak gitu.
Allah nggak ngitung kebaikannya kepada kita, dan memang kita juga nggak disuruh berhitung, karena nggak akan sanggup ngitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian pengen ngitung nikmat Allah, kalian nggak akan sanggup. Yang Allah minta dari kita itu bukan menghitung, tapi mensyukuri. Dan kalau kita bersyukur, bukan udah memang sempantasnya kalian bersyukur, enggak. La in syakartum la azidannakum. Ditambah lagi tuh syakur. Syukur aja ditambah. Beramal soleh ditambah. Jadi kayak Allah tuh memang seneng ngasih gitu. Seneng ngasih. Cuman Allah pengen lihat kita pantas nggak diberikan. Ada sedikit aja kepantasan pada diri kita, dikasih lebih dari apa yang kita pantas mendapatkannya. Jadi ibarat makanan, Allah tuh udah sediain segala macam. Kita tuh cuma disuruh ngambil sendok terus makan sendiri. Kadang-kadang itu juga disuapin, cuma disuruh buka mulut doang gitu. Terus kita nggak mau buka mulut, alasannya kita bilang, Allah sombong banget sih, saya disuruh buka mulut. Kenapa nggak dikenyangin aja? Masih banyak mau minta, padahal udah disiapin, udah dimasak, udah dihidangin, disuapin. Tugas kita cuma buka mulut. Sesederhana itulah kita mendapatkan nikmat Allah. Kita hanya ikhtiar sedikit, tapi dapatnya banyak, luar biasa. Kadang-kadang ikhtiar yang sedikit ini bikin kita komplain. Bikin kita nuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak pantas. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, paling aman itu kalau berakad dengan Allah. Paling aman udah. Cuman kalau kita banding-bandingin ya, biar lebih fair, kenyataannya kita agak-agak nggak fair sama Allah. Contoh nih, kalau kita bandingin akad kita dengan Allah dan akad kita dengan makhluk. Allah kan kadang-kadang ngomong di Al-Quran tuh, siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berkali lipat kan ya. Ini kan konsep riba sebetulnya kan ya. Karena Allah itu emang mengharamkan riba kalau kepada sesama makhluk. Tapi menggunakan riba kalau kepada dirinya sendiri. Makanya Allah menggunakan istilah yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghapus riba tapi meribakan sedekah. Bahasa, kalau kita terjemahkan secara bahasa ya, yurbi itu kan dari kata riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghapus riba kalau kepada sesama makhluk, tapi meribakan sedekah kalau ke Allahnya. Arti meribakan sedekah, kalau kita kasih 1, Allah balas 700 kali lipat, berarti kan riba. Tapi kalau dengan Allah nggak masalah. Kenapa? Allah nggak akan terzolimi oleh riba kita. Orang Allah maha kaya. Tapi kalau makhluk diribain, kan jadi sulit buat dia, jadi zalim. Kalau Allah tidak masalah. Lebih dari 700 kali lipat juga nggak masalah, karena Allah bilang bighairi hisab, tanpa batas. 700 itu hanya hitung-hitungan yang kita bisa bayangin. Tapi di akhir ayat tetap ada kalimat bighairi hisab, nggak ada batas. Allah bilang, siapa yang meminjamkan hartanya kepadaku, sedekah, zakat, wakaf, segala macam lah, termasuk nafkah kepada istri, kepada keluarga. Siapa yang meminjamkan hartanya kepadaku, aku ganti berkali-kali lipat. Siapa yang menyimpan hartanya di sisi Allah, Allah kan ganti. Jelas tuh ayatnya tuh. Belum lagi nanti dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kenyataannya, kadang kita masih agak ragu nyimpan uang ke Allahnya. Lebih yakin nyimpan uang ke makhluk. Berapa tabungan kita di bank? 100 juta? Khawatir nggak dengan angka segitu kita taruh di orang lain? Nggak khawatir, kenapa? Itu bank. Itu jelas pertanggungjawabannya. Itu nggak mungkin akan dirugikan, bahkan yang ada bertambah. Mau itu konvensional, mau itu juga syariah. Yang jelas naruh uang di situ kita yakin banget ratusan juta. Tapi naruh uang di Allah, zakat, sedekah yang jauh lebih kecil dari itu, kadang mikir, berkurang, ini nggak fair nih. Ini artinya kita sebetulnya nggak yakin-yakin amat bahwa Allah itu maha baik, maha memberikan berkali lipat, maha menunaikan janji. Nggak yakin-yakin amat, walaupun lisan kita terus mengatakan sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kan kalimat sadaqallahul azim itu kalimat tasdik ya, kalimat pembenaran. Dan dia boleh diucapin di setiap habis satu ayat juga boleh, nggak harus di akhir bacaan. Walaupun kebiasaan di Indonesia mah sadaqallahul azim itu penutup bacaan kan. Kalau misalnya ada yang baca Qurannya lama banget, terus ada yang nyindir dari belakang, sadaqallah, sadaqallah gitu kan ya, biar nutup gitu bacaannya. Padahal sadaqallah itu artinya maha benar Allah kan dia membenarkan, tasdik.
Dan orang yang selalu mentasdik itu namanya siddiq, seperti Abu Bakar as-Siddiq. Bisa aja kita bilang alif lam mim, Allahu alam wa sadaqallah. Dzalikal kitabu la raiba fi, sadaqallah. Hudal lil muttaqin, sadaqallah, bisa aja walaupun gak harus selalu dengan lisan, tapi dalam hati juga boleh. Yang jelas kita selalu bilang dengan lisan kita sadaqallah, 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 tapi kenyataannya kita nggak bisa bohong lah. Di hati kita tuh sebetulnya nggak yakin-yakin amat bahwa Allah itu maha benar. Ini yang kita perlu bangun. Makanya buat saya, belajar mengenal Allah, belajar akidah itu bukan belajar teori tentang Allah. Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat itu wawasan lah. Dan itu dipelajari oleh para ulama. Tapi yang paling inti belajar akidah itu adalah belajar yakin sama Allah. Kadang kita nggak tahu istilah rububiyah, tapi yakin banget sama Allah yang maha memelihara. Kita nggak tahu istilah uluhiyah, tapi kita muwahhid banget ke Allah, nggak pernah menyekutukannya. Kadang kita nggak hafal semua asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita selalu yakin dengan janji-janji Allah. Itu orang yang sudah berakidah dengan baik. Tapi ada orang yang rububiyahnya paling ahli, bahkan dia menulis buku tebal, doktor di bidang rububiyah, doktor di bidang uluhiyah, doktor dalam asma dan sifat. Wawasannya banyak, sehingga di Arab itu ada istilah maklamah. Maklamah itu kita terjebak di era banyak teori. Bilal itu nggak terlalu ngerti istilah-istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Bahkan istilah akidah itu bukan istilah Al-Quran dan hadis. Istilah akidah itu istilah para ulama. Makanya di Al-Azhar itu kita mempelajari bab mata kuliah, salah satunya tentang tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah, sejarah pembaharuan istilah, istilah yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, istilah yang dari ulama, istilah yang datangnya kemudian, istilah yang kekinian, termasuk kayak kita ikhtilat. Bagi sebagian orang menganggap istilah ikhtilat ini istilah yang paling baku kan ya, padahal tidak ada istilah ikhtilat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada adalah istilah hijab misalnya. Tetapi tetap nilainya ada. Akidah tidak ada di Al-Quran dan hadis. Yang ada rububiyahnya, Rabbal Alamin, Rabbin Nas dan seterusnya, uluhiyah dan seterusnya. Tapi istilah akidah nggak ada. Artinya sahabat itu nggak ngerti wawasan tentang akidah secara luas seperti yang kita pelajari. Di semua taklim tuh ada pembahasan akidah. Sampai ada taklim khusus bab akidah, dibedah banyak buku. Sahabat nggak sedalam itu sebagian mereka. Hanya beberapa sahabat yang memang fakih dalam agama. Tapi banyak juga sahabat yang pas-pasan urusan agamanya. Cuman buat mereka ilmu itu di hati, bukan di pikiran. Sehingga ilmu itu menambah iman, menambah rasa takut kepada Allah. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut itu kan sifatnya di sini. Takut itu perasaan, bukan pikiran. Maka yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Berarti ilmu itu harusnya melahirkan rasa takut, melahirkan rasa yakin, melahirkan ya rasa berserah diri, melahirkan rasa percaya. Ini berarti ilmu. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita istafti qalbak, kata Nabi. Istafti qalbak, tanya ke hati masing-masing. Kira-kira kita udah berakidah belum? Kira-kira kita layak nggak disebut orang yang beriman? Salah satunya, gimana kita yakin kepada Allah dalam akad-akad hidup, dalam transaksi-transaksi kehidupan. Cara mengukurnya gampang, bandingin aja dengan manusia. Padahal kan kita bilang la syarikalah, kemudian kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak kan kata-kata Allah yang paling lah pokoknya. Tapi kenyataannya yang contoh tadi aja, kita begitu tenang, nyaman, yakin menyimpan harta kita kepada makhluk dalam sebuah lembaga, bank atau apapun, tapi kita agak-agak ragu nyimpan uang ke Allah dalam bentuk sedekah, zakat dan seterusnya. Padahal Allah nggak pernah minta 100% loh. Kalau kita mau ngasih 100% juga ada syaratnya. Nggak mentang-mentang ada cerita Abu Bakar ngasih seluruh hartanya, terus kita mewajibkan semua orang kayak Abu Bakar. Enggak, banyak syarat. Abu Bakar udah memenuhi syarat itu. Salah satu syaratnya keluarganya ridho. Karena kalau keluarganya nggak ridho berarti zalim kan. Ada seorang sahabat pengen nyedekahin semua hartanya sebelum dia wafat. Kata Nabi, kamu punya anak? Punya. Kalau gitu jangan semuanya. Setengah boleh nggak Nabi? Kebanyakan.
Sepertiga itu juga sih sebetulnya kebanyakan, ya udah nggak apa-apa deh, maksimal sepertiga, karena ada 2/3 hak orang lain, keluarga dan seterusnya. Tapi kalau keluarga udah pada ridho kayak Abu Bakar, istrinya juga Asma bintu Umais, tahu sendiri Asma bintu Umais kayak gimana orangnya. Dikurangin gaji presiden aja di hari gitu kan, dia ngumpulin sisa-sisa receh dari gaji Abu Bakar biar bisa akhir bulan itu beli daging 1/4 kilo aja. Ya Ababak, kata Asma. Asma ini perempuan yang menikahi 3 laki-laki ahli surga, tiga-tiganya. Yang pertama Ja'far, kedua Abu Bakar, yang ketiga Ali. Jadi ketahuan ya gimana perempuan ini, suaminya aja tiga-tiganya ahli surga. Ya Abu Bakar, kita udah lama nih nggak makan daging sejak kamu jadi khalifah. Boleh nggak saya sisain dikit aja dari belanja bulanan, kalau nanti bisa beli daging? Boleh kalau masih bisa, kata Abu Bakar. Disisain receh. Uang 200 rupiah, 500 rupiah disisain. Akhirnya terkumpullah setelah beberapa bulan, bisa nih beli daging 1/4. Akhirnya dia bilang, ya Abu Bakar, sudah terkumpul nih. Kayaknya bisa beli daging walaupun sedikit untuk kita makan sekali aja. Kata Abu Bakar, astagfirullah, berarti gaji saya masih ada lebihnya. Kasih ke Baitul Mal, mulai bulan depan gaji saya dikurangin seukuran dengan yang bisa disisain. Asma bintu Umais, sami'na wa ata'na. Enggak, ceraikan saja, pulangkan saya. Enggak. Asma bintu Umais. Makanya apakah istri kita Asma bintu Umais? Dan apakah kita Abu Bakar? Kita bukan Abu Bakar dan istri kita bukan Asma bintu Umais. Jadi kita mending pakai aja teladannya Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin. Atau Muaz bin Jabal. Atau minimal Abdurrahman bin Auf. Gimana Abdurrahman bin Auf? Minimal ya. Ketika Abdurrahman bin Auf ngelihat istri-istri Nabi ditinggalkan oleh Rasulullah, kan jadi janda nih. Dan istri Nabi kan gak boleh nikah lagi. Sehingga harus ada yang nafkahi. Maka Abdurrahman bin Auf memberikan masing-masing istri Nabi hadiah sebesar 21 miliar satu orang. Ada 9 orang. 21 miliar. Dan itu receh lah buat Abdurrahman mah. Abdurrahman kok gede banget, berapa emang 21 miliar? Emang saya pernah ngasih segitu? Lupa. Kita ngasih 1000 aja ingat sampai mati gitu ya. 21 miliar satu istri Nabi, bayangin. Jadi artinya, ini maaf ya gimmicknya kebanyakan kemana-mana. Intinya mah, kalau kita berakar dengan Allah gak mungkin kita rugi. Cuman mau jujur, tanya aja ke hati sendiri. Sama nggak? Sama aja nggak boleh sebetulnya. Masih kurang fair kalau sama. Harusnya Allah lebih ya. Tapi sama juga belum. Apakah sama ketenangan kita ketika kita nabung uang di bank dengan ketika kita bersedekah? Sama ketenangannya. Mantap gitu. Wah, sedekah misalnya dengan angka yang agak sedikit menurut kita gede. Kan itu relatif ya. Misalnya ada donasi untuk Palestina, Suriah, segala macam lah. Untuk kemanusiaan, ada untuk di Indonesia juga bencana. Kalau ngasih 100.000 mungkin kita nggak mikir. Dan 100.000 juga pulsa kita kurang ya. Kuota kita mungkin lebih dari itu. Atau sekali kita ngopi, 1 gelas udah 50.000, 60.000. Berdua sama teman kita, atau berdua sama pasangan kita udah sekali duduk di kafe itu udah 200.000. Jadi 100.000 buat kita bukan angka yang harus yakin dulu baru ngeluarin. Nggak sengaja juga keluar kadang-kadang ya. Nah, parkir berapa? Jadi bukan angka yang besar lah. Coba, mungkin buat kita angka yang besar itu 1 juta. Apakah kita ngerasain ketenangan ketika berinfak 1 juta seperti ketenangan ketika kita naruh uang di bank 1 juta? Sama nggak? Kalau sama, naikin lagi. 2 juta? 5 juta? 10 juta? Sampai angka yang ketika di bank juga kita nggak yakin, ke Allahnya yakin. Itu baru lebih luar biasa tuh. Kayaknya nggak ada angka ke bank kita nggak yakin kan? 1 miliar juga kita yakin. Kalau ada duit 1 miliar taruh di bank. Justru lebih ragu kalau disimpan sendiri. Taruh di bank lebih yakin. Berarti harusnya walaupun Allah nggak akan minta segede itu, kita nggak perlu ragu untuk berinfak di jalan Allah. Udah ngasih aja. Kalau saya punya hashtag lah ya, yang saya coba belajar ngamalin sedikit-sedikit untuk sendiri. Sedekah sesering belanja. Sedekah sesering belanja. Terutama belanja yang bukan kebutuhan pokok. Mungkin kebutuhan pokok kita sebulan sekali belanja di supermarket 1,5 juta misalnya. Sisanya kita kan masih sering belanja tuh, kafe, belanja baju, apa segala macam. Apalagi kalau lagi keluar kota, dinas, pulang-pulang pasti minimal belanjanya 500.000. Kalau nggak 1 juta. Saya punya hashtag sedekah sesering belanja. Kalau saya belanja 1 juta, saya harus sedekah minimal
300.000 sepertiganya. Ini buat sendiri, bukan fatwa ya, bukan hukum fikih. Motivasi nih, motivasi buat sendiri. Karena nggak boleh memfatwakan lebih dari standar fikih kan. Tapi kan boleh memotivasi lebih dari standar fikih. Makanya beda bahasa fadhailul amal dengan bahasa fatwa wal fikih. Fatwa fikih. Kalau ditanya fikihnya, ya sedekah semampunya. Yang lebih atau yang bahkan yang receh kalau bahasa kasarnya. Tapi kalau motivasi, coba sepertiga deh. Berarti kalau kita belanja 1 juta, budget kita 1.300.000. Begitu selesai belanja 1 juta, langsung saya udah save rekening sosial atau rekening kemanusiaan, transfer. Karena kalau transfer nggak berasa ya, lebih enak gitu. Kalau uang kertas kan, aduh tebal Kalau transfer tinggal ketik, kirim, ujung-ujung lama-lama, oh kenapa tinggal segini saldonya gitu. Pokoknya biasain kayak gitu. Jadi kita sisi positifnya apa? Pertama, kan tujuan bersedekah itu salah satu goals dari sedekah itu apa? Menghilangkan rasa kikir kan? Salah satu goals dari sedekah itu menghilangkan rasa kikir. Jadi ukuran sedekah yang afdol itu adalah ukuran yang bisa membuang rasa kikir di hati kita. Gimana membuang rasa kikir? Sampai kita ngerasa nggak sayang lagi dengan uang itu untuk diberikan kepada Allah. Itu berarti udah hilang rasa kikir. Sampai kita merasakan membantu orang lain itu lebih berharga daripada menyimpan atau menumpuk-numpuk harta. Udah hilang rasa kikir. Berarti kita harus belajar menghilangkannya dengan sedekah. 1. Kedua apa? Kita jadi perhitungan untuk belanja. 1 juta, 1.300.000. 2 juta, 2.600.000. 10 juta, 13 juta. Kan gitu kan ya? Jadi ngitung gitu. Apalagi buat ibu-ibu nanti nih. Ibu-ibu lah. Karena kadang-kadang kalau kan ada tutorial belanja ala Rasulullah kan. Salah satu tutorial belanja ala Rasulullah itu apa? Bawa barang sendiri. Nabi pernah lagi belanja di pasar, terus ditemenin sama Abu Hurairah kalau nggak salah. Pas Nabi beli apa gitu, Abu Hurairah pengen bawain barang Nabi. Kata Nabi, orang yang belanja membawa barangnya sendiri. Nanti baca tuh di Riyadhus Shalihin. Bab etika-etika gitu, termasuk etika berbelanja. Kenapa disuruh bawa barang sendiri? Biar ketahuan kalau dia udah belanja banyak. Bayangin yang bawanya suami, supir, kan nggak ketahuan. Enteng aja kan ya, yang dibawa cuma kartu kredit doang atau kartu debit misalnya, kan ringan tuh. Begitu dia bawa sendiri, rempong gitu kan. Oh udah banyak juga ya belanja saya. Makanya Nabi menyunahkan tutorialnya bawa belanjaan sendiri, jangan titipin ke orang lain. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di situ kita bisa ngukur, kita nih yakin gak sih sama Allah sebetulnya? Karena kalau kita nggak terlalu yakin sama Allah, wajar kalau gitu kehidupan kita itu agak-agak banyak tersendat. Soalnya kenapa? Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya kita sendiri yang jadi jawabannya. Gimana kita yakin sama Allah, kayak gitulah Allah ngasih ke kita. Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu, agak sedikit spekulasi tapi ke Allah. Jangan spekulasi ke makhluk. Kalau mau spekulasi, dalam tanda petik gambling, coba gambling ke Allah. Arti gambling ke Allah, melakukan sesuatu yang beresiko, tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko nggak diridhoi Allah kan bahaya. Nggak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Nggak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa? Gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa, belum punya pekerjaan, terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Tapi pede jawabnya, sampai mertua juga belum lagi ngeluarin dalil ya. Kan ustadz lah ya, banyak dalil ayat, hadis, banyak lah udah saya kumpulin, bisa jadi satu buku tuh. Khusus ayat dan hadis untuk melamar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ayat dan hadis bahan untuk melamar, nembak calon mertua lah. Pak, itu ada tuh hadis ya, cuman saya agak-agak ragu nih bunyinya kayak gimana tuh, kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari Ustadz, nih hadis sahih loh Pak. Kalau datang seorang pemuda yang baik akhlaknya gitu kan ya, jangan ditolak. Itu saya pernah dengar, Bapak pernah dengar? Pernah sih. Nah gimana Pak? Saya beres langsung urusan. Masa dia mau nolak hadis kan ya? Ingkar sunnah tuh jadinya, bahaya. Duh jangan pakai hadis deh dan segala macam. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Nikah tuh nggak punya modal, tapi ya bismillah aja lah. Gambling kan. Masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan nggak mungkin. Kan menikah itu untuk taat kepada Allah kan. Gua hawa nafsu. Emang hawa nafsu. Masa nikah nggak pakai hawa nafsu?
Ini ada yang keliru nih di masyarakat kita. Katanya nggak boleh menikah karena hawa nafsu. Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Lo nikah nggak karena Allah tuh, karena nafsu. Nggak berbenturan dua hal ini. Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu namanya karena Allah. Nggak ada cerita karena Allah berarti nggak melibatkan hawa nafsu. Nggak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lo kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu nggak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi nggak dibilang, jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab nggak ada pahala, yang ada al-jaza, al-ajru. Al-jaza itu artinya balasan, al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya. Itu al-jaza, al-ajru. Termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Nggak masalah mengharapkan, saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Nggak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu halal. Tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat, apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen menyalurkan kebutuhan biologis saya secara halal. Wah, nggak karena Allah nih, nafsu nih. Emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litaskunu ilaiha? Apa arti litaskunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman, gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya. Itu bahasa. Dan di Al-Mu'minun juga dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau nggak bisa hafizun, maka dia salurkan. Gimana cara nyalurinnya? 2. Illa ala azwajihim. Yang kedua nggak usah dibahas. Yang satu aja. Illa ala azwajihim, kepada istri mereka. Bukan istri mereka, istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu, kata Allah, faulaika humul adun. Dan Allah nggak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi menikah karena Allah, karena saya ingin menyalurkan kebutuhan biologis secara halal misalnya. Makanya mencari yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau misalnya ada yang kriterianya harus yang Arab, cari aja Syarifah, Habaib, apa kalau Habib perempuannya Syarifah kan ya. Atau saya pengen yang Oriental, pergi aja ke Korea lah atau ke Jepang. Saya pengen yang misalnya etnik, bisa di Indonesia misalnya. Ini mas selera, nggak masalah. Bukankah Nabi justru mengatakan memilih perempuan itu yang pertama justru fisiknya? Walaupun yang paling berharga bukan fisik, tapi tetap ditaruh yang paling depan. Karena itu yang ketahuan duluan kan. Kita nggak mungkin tahu kesolehannya langsung ketika awal ketemu, ini soleha banget nih, belum tentu. Ketika udah kenal dekat baru tahu ternyata dia rajin tahajud, rajin tilawah. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat dia di Instagram postingan terakhir tilawah, alhamdulillah 1 juz hari ini misalnya. Bisa kayak gitu. Tapi rata-rata yang pertama dilihat fisiknya kan ya. Walaupun fisik banyak menipu sih, hasil editan segala macam. Pas ngeliat orangnya, lebih cantik dari di Instagram, dia salah ngedit. Ini artinya teman-teman, kalau menikah itu karena Allah, kenapa takut? Bukankah Allah sendiri berjanji kalau mereka fuqara, apa arti fuqara? Nggak punya apa-apa. Kalau miskin masih punya apa-apa, cuma dikit. Kalau fuqara nggak punya apapun. Allah yang yughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Oh, Allah yang cukupin, ya udah selesai. Nikah, datang, yuk nikah yuk. Nggak gitu sih caranya. Terlalu polos kayak gitu mah pasti ditolak lah. Adalah trik-triknya pasti teman-teman udah mempraktekkan, kalau nggak pasti berstatus masih jomblo ya. Jomblo itu kurang kreatif menurut saya. Kalau yang udah nikah pasti kreatif banget, tahu banget cara-caranya gimana ya. Alhamdulillah berhasil. Setidaknya untuk dia berhasil setelah puluhan orang yang gagal misalnya. Kalau yang jomblo nih kayaknya harus latihan nih, belajar kepada yang udah nikah, nanti di kantor sambil istirahat sharing deh. Gimana dulu lo nembak calon istri? Gitu aja. Gimana gitu aja, tahajud dulu. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati dia memang ada di dalam tubuhnya, tapi pemiliknya bukan dia, tapi Engkau ya Allah.
setahu saya nih, dia kayaknya hatinya ke si fulan. Dah saya mah gak bisa kecuali dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya berhasil. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya sering bilang, saya itu bukan tipe istri saya loh. Sangat bukan tipe istri saya. Ada 4 hal yang pantang buat istri saya. 4-4-nya ada di saya. Subhanallah. Kok bisa berhasil, Ustaz? Dia berdoa, ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Saya cuma berdoa sekali, ya Allah, please yang itu. Ternyata tiba-tiba ya, kelepek-kelepek, gak berhasil dia. Saya tanya, kenapa kamu milih saya? Bukankah 4-4-nya ada pada saya? Pertama, gak mau orang Sumatera. Katanya orang Sumatera itu keras. Saya dulu. Orang Sumatera itu keras. Orang Aceh, Sumatera, kuliah di Mesir. Nggak Mesir mah, Sumateranya Arab. Kan Arab juga ada Sundanya, ada Jawa ya. Sundanya Arab itu kayak Yaman. Itu Sundanya Arab, lembut-lembut. Sampai Nabi sendiri mengakui kan, orang Yaman itu hatinya lembut. Kalau Jawanya Arab tuh yang ulet gitu kerja tuh Palestina. Karena Palestina itu terkenal dengan keteguhannya. Tapi kalau Sumateranya Arab, yang ngomongnya keras gitu, belak-belakan, spontannya luar biasa, itu Mesir banget. Di Mesir nggak ada ceritanya kita nunggu Damri itu nggak ada. Yang ada ngejar Damri. Kita nunggu di halte, Damri ngeliat kita makin iseng tuh, dicepetin. Mahasiswa cepat begitu. Kita lari ngejar. Yang nggak biasa naik Damri itu mahasiswa Malaysia, karena mereka kan beasiswa dari kerajaan, sehingga dianjurkan jangan naik Damri, naik taksi. Tapi kadang-kadang mereka kehabisan duit juga naik Damri. Begitu turun, berlawanan arah itu ngegelundung tuh. Kita di atas ketawa-ketawa aja, Malaysia. Bukan negaranya ya, orangnya karena terbiasa naik taksi, naik MRT. Dan kita mah Damri, dusak-dusakan. Kalau udah ramai di dalam Damri marah-marah, sallu ala Nabi, udah sallallahu alaihi wasallam. Cara paling sederhana mendamaikan orang di Mesir itu suruh salawat. Wah, humar segala macam. Mereka kalau ngomongnya kasar tuh nyebutnya humar, keledai. Karena keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di Al-Quran kan. Ya humar gitu dan segala macam humar. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai lagi gitu. Tapi pas salawat mereka bisa cooling down dulu dikit. Saking menghargai Rasulullah ya. Kadang-kadang ada juga yang sambil marah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir, orang Sumatera kuliah di Mesir, kebayangan? Udah Sumatera itu mungkin agak keras, kuliah di Mesir. Jadi wataknya tuh terbentuk dengan 2 negeri. Alhamdulillahnya ketemu orang Jawa yang mungkin beda banget dengan Sumatera. Nggak mau dia orang Sumatera. Saya Sumatera. Sumatera Aceh pula. Dan Aceh di tempat markasnya GAM. Aceh PD. Dan itu kan GAM dulu banyak di situ ya. Terus yang kedua, nggak mau yang kulitnya dof. Kebanyakan ke pantai misalnya. Saya nyebutnya nggak dof sih, nyebutnya eksotis gitu. Ketiga, nggak mau yang berewokan. Nggak usah tanya kenapa. Keempat, nggak mau anak pesantren. Ini juga nggak tahu kenapa nih. 4-4-nya ada di saya nih. Ya Allah, please jangan itu. Ya Allah, saya pengennya itu. Kuat-kuatan doa. Ternyata doa saya lebih diijabah. Tadi kan, Ustaz. Pas ketemu sama dia, kenapa kamu mau sama saya? Padahal 4-4-nya ada di saya. Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. Nggak gitu sih ngomongnya. Yang jujurnya bukan itu mah versi jaim ya. Kalau versi jujurnya, kenapa? Karena kamu pelet gitu ya. Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Begitu ketemu, Bismillahirrahmanirrahim. Ria-ria dikit lah. Tapi ria untuk kebaikan kan, biar dapat seseorang yang sesuai dengan isi hati. Ngeklik langsung, ya Allah, berhasil. Dan setelah itu, biarin Allah aja yang ngatur. Mau kerja apa, mau tinggal di mana. Ternyata alhamdulillah saya ngerasain justru rezeki itu Allah mudahin setelah menikah. Dulu awal-awal saya datang ke Bandung, kita ngontraknya itu di rumah yang tempat pembuangan sampah di Tegalega tuh, di salah satu lapangan di Bandung, di pojok Tegalega itu ada pembuangan sampah. Kita tinggal di situ. Paling murah soalnya di situ. Mulai saya usaha nerjemahin buku, nggak ada yang mau nerbitin.
terjemahannya jelek katanya. Ya udah deh, mungkin bukan terjemahannya yang jelek, lihat muka saya dia sebel. Banyak orang yang lihat muka saya tuh sebel, termasuk tadi calon istri saya pertama ngeliat muka saya, apaan sih nih orang kayak gini banget. Sekarang kok gini banget ya kamu. Tuh, terjemahin buku nggak bisa. Akhirnya saya nulis buku sendiri, karena nggak bisa nerjemahin, nulis aja sendiri. Capruk aja pokoknya, nulis apa yang bisa ditulis, tulis. Ditaruh ke penerbit juga nggak ada yang mau nerbitin. Ada satu-satunya penerbit yang mau nerbitin, katanya royaltinya sedikit banget dan bayarnya setahun sekali. Bayangin, royalti setahun sekali. Sedikit sekali lagi tuh. Akhirnya saya terbitin sendiri. Jadi penerbit, jadi direktur, jadi penulis, jadi kuli. Angkat buku pakai kotak Marlboro, lintasin Jalan Soekarno-Hatta, ngirim ke Sumatera, Kalimantan. Pelan-pelan akhirnya usaha nambah dari penerbitan ke jual pulsa. Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih, bahasa kerennya, vendor Telkomsel gitu ya. Saya tuh jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung sebelum ada di Alfamart dan Indomaret. 60 cabang pulsa. Terus nambah lagi ke jual beli mobil second. Beli, jual, dikira orang kaya banget, padahal gonta-ganti aja karena emang dijual. Tapi yang harga murah di bawah 100 juta, bukan yang mobil-mobil mahal. Terus coba-coba di properti. Ternyata Allah mudahin setelah menikah. Karena kenapa? Allah yang janjiin. Allah nggak mungkin ingkar janji. Gambling dikit lah di awal. Tapi di tengah dan di akhir kita akan ngelihat banget gimana Allah nunjukin kebenaran janji-janjinya. Tapi kalau kita nggak berani gambling sama Allah, ya Allah pasti akan nunjukin ke kita yang terbayangkan oleh kita. Saya sering bilang, nasib kita itu tergantung iman. Kalau kita pengen kehidupan kita amazing, kita harus punya iman yang amazing. Kalau kita pengen dapat lebih banyak miracle dalam hidup kita, surprise, berarti iman kita itu harus miracle. Kalau iman kita ilmiah, kita hanya akan mendapatkan kehidupan yang ilmiah sesuai dengan hitung-hitungan kita. Kalau kayak gini, 1 tambah 1, 2. Kalau kita pengen hidup kita banyak kejutan, 1 tambah 1, 10, berarti kita harus punya keimanan yang amazing, miracle, ajaib kayak gitu. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan salah satu cara nguji iman, gambling aja sama Allah. Saya berangkat ke Mesir gambling, gak bawa uang sama sekali. Tapi alhamdulillah di Mesir, Allah kasih rezeki yang luar biasa. Bahkan bisa ngirimin buat adik-adik di Aceh. Karena ibu saya kalau telepon ibu, Mak butuh apa? Adik-adik belum bayar sekolah, kirimin bayar sekolah. Mak butuh apa? Ini mau bulan puasa, di rumah gak ada kulkas, masa beli es terus di tetangga. Berapa kulkas? 1 aja nggak usah banyak-banyak, beli kulkas. Alhamdulillah bisa ngirim gitu. Ma butuh apa lagi? Nih kamu kalau telepon ma harus nggak enak ke tetangga. Selalu nelponnya ke rumah tetangga kan, pasang telepon dong di rumah, nanti kamu bayar ya bulanannya. Siap, kirimin. Pokoknya alhamdulillah kehidupan di rumah kita juga jadi terangkat sejak ke Mesir. Padahal pergi ke Mesirnya nggak punya modal. Modalnya apa? Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama. Itu aja modalnya. Kalau di Indonesia saya bisa makan, kenapa di Mesir enggak? Orang Allahnya sama. Yang ngasih makan kan sama. Kecuali Allahnya beda. Berarti pendaftaran dulu, ngisi form visa dulu, segala macam kan repot kan. Tapi Allahnya sama. Jadi yang ngasih saya makan di Indonesia Allah yang itu, yang ngasih saya makan di Mesir juga Allah yang sama. Jadi nggak ada yang berubah kecuali tempatnya doang. Sumbernya sama. Gambling, akhirnya Allah mudahkan. Berangkat nggak ada beasiswa. Tapi sampai di sana dapat 3 beasiswa. Dan ternyata mudah banget. Pertama kayaknya salah satu yang paling cepat dapat beasiswa di Mesir itu saya tuh. Biasanya kalau dari Indonesia nggak dapat beasiswa, terjun bebas, sampai di Mesir tuh harus lulus ujian pertama dulu nih, baru dapat beasiswa. Minimal 6 bulan. Saya kurang dari 1 bulan dapat beasiswa. Datang, seminggu pertama ditampung sama teman-teman yang seleting, langsung lamar beasiswa dulu ke beberapa lembaga. Mesir itu negara yang menengah, bukan negara kaya, tapi memberi beasiswa ke ratusan ribu mahasiswa asing. Negaranya tuh bukan kayak Kuwait, kayak Emirat, kayak Dubai, bukan. Negara biasa banget, lebih lemah dari Indonesia secara ekonominya. Tapi ngasih beasiswanya luar biasa ke mahasiswa asing, ratusan ribu, terutama Afrika. Nah akhirnya saya coba tes beasiswa, ditanya dari mana, Indonesia, bisa ngaji nggak? Karena dia pikir orang Indonesia nggak bisa ngaji. Saya bilang dikit-dikit, biar nggak ngasih yang susah-susah gitu ya. Dikit-dikit saya bilang. Oh ya udah, coba baca surat apa? Al-Fatihah aja deh. Ya, Al-Fatihah mah insya Allah lah ya. Al-Fatihah baca, saya pakai irama Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia nangis.
wah baper yang ngetesnya nangis, Masya Allah orang Indonesia bisa ngaji, ceplok langsung beasiswa. Oh mudah gening dapat beasiswa. Saya datang lagi ke lembaga yang lain, beasiswa bisa ngaji dikit-dikit. Ya udah coba ngaji surat apa? Terserah. Al-Ikhlas boleh? Boleh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Lulus alhamdulillah ya. Ada itu mah insya Allah lulus. Dikirain orang Indonesia tuh kayak orang yang baru masuk Islam yang mungkin belajar Al-Quran juga baru gitu. Alhamdulillah saya udah sering ikut musabaqah dari kecil dan alhamdulillah sering juara nasional. Jadi ya, dikit-dikit bisa lah untuk bikin orang agak-agak baper, tahu trik-triknya. Akhirnya dia apalagi Al-Fatihah, Al-Ikhlas kan, alhamdulillah dapat beasiswa 3 langsung. Akhirnya saya punya rumah 3, 1 dekat Sungai Nil. Kalau lagi bete di situ aja, sekalian kalau ada apa-apa nanti nyemplung. Pernah diputusin tawaf Sungai Nil. Masa lalu ya, nggak usah dibahas ya. Terus rumah satu lagi tuh di pelosok kampung di Mesir, karena emang saya pengen dapat culture Mesirnya, pengen kenal dengan orang-orang Mesir asli. Di kampung banget tuh, yang di sebelah rumah itu ada kandang keledai. Disitulah saya mengetahui makna hadis Nabi, kalau kalian dengar suara anjing dan suara keledai berarti ngelihat setan. Berta'awuz lah kan ya. Suara keledai itu sering di sebelah rumah saya. Iyo. Saya ta'awuz, dia nggak berhenti. Saya pergi, dia berhenti. Wah, bahaya gini. Ini setannya siapa gitu. Di rumahnya ada yang di kampung, terus satu lagi rumahnya di asrama mahasiswa. Alhamdulillah ternyata Allah mudahin banget tuh. Coba gambling. Gara-gara saya sering gambling kayak gitu, saya makin yakin aja nih, kan kita ngelatih keimanan kita tuh dengan pengalaman ya. Salah satunya kayak Ibrahim bertanya ke Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, gimana cara engkau menghidupkan yang mati? Kata Allah, emangnya kamu gak beriman? Beriman ya Allah, cuman pengen nambah. Makin tenang hatinya, pengalaman. Makin berani, gambling ini, gambling itu, termasuk gambling ketika saya jadi guide di salah satu musim haji. Berangkat, gak punya modal kecuali bayar visa sama tiket doang. $500 kalau haji dari Mesir, murah banget loh. $500 dan gak ada kuota, gak perlu nunggu sampai 10 tahun. Bulan ini daftar, bulan ini berangkat. Cuma $500. Tapi buat mahasiswa kan itu kadang-kadang gede ya. $500 minjam dulu sama teman. Pinjam dong $500 buat apa? Haji. Oh ya udah, pinjam. Nanti pulang haji dibayar, insya Allah. Berangkat nih. Sampai di Mekah, kerjanya ngapain? Ngeguidein jamaah-jamaah Indonesia yang mungkin butuh guide, butuh yang didorong, terutama dorongan lah. Jadi ojek. Cuma waktu itu nggak ada aplikasi sih. Aplikasi dorongan bisa pesan. Kayaknya perlu dibuat juga sekarang. Saya nyewa dorongan itu wheelchair, duduk depan Masjidil Haram gini. Mana ini yang kelihatan agak-agak cacat atau apa gitu kan. Kayak hiu nyari mangsa gitu. Mana nih yang agak kesasar. Nggak ada. 2 hari nggak ada. Akhirnya 2 hari saya cuma minum air zam-zam doang tuh. Nggak makan. Cuma minum air zam-zam, tidur. Minum air zam-zam, nungguin. Nggak ada. Hari ketiga, alhamdulillah lagi duduk-duduk depan Masjidil Haram, lewat ibu-ibu kayak culang-cilang gitu, kayak apa, bingung gitu kan ya, nih arah kemana sama anaknya. Nah nih kayaknya ada ciri-ciri nih. Saya datengin, Bu, kenapa kesasar? Iya Nina, saya kesasar, rumah saya tuh dari jamaah Solo, maktab saya nggak tahu di daerah mana. Ibu nggak bawa identitas? Iya ketinggalan tadi tasnya pas buru-buru. Wah, saya juga baru pertama haji nih, belum tahu juga tempat maktab-maktab kayak gituan. Tapi bismillah lah, gambling karena Allah. Makanya kalau berani gambling sama Allah, nggak mungkin dikecewain. Saya yakin banget tuh, saya buktiin. Bu, ikut saya aja, insya Allah kita cari rumah ibu. Kemana anak arahnya? Ke situ Bu. Saya juga nggak tahu. Ikutin aja. Ibu itu ikutin, jalan. Bismillah, la haula. Kan kata Nabi, la haula wala quwata illa billah itu melahirkan keajaiban kan ya. Sampai ada sahabat yang baca la haula, tiba-tiba anaknya yang disandra tiba-tiba lepas dan selamat. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jalan, gak lama kemudian sekitar setengah jam jalan, lumayan lama sih. Setengah jam, akhirnya ibu tuh bilang, Masya Allah itu maktabnya ibu, itu teman-temannya ibu. Sampai persis di depan maktabnya. Oh ya alhamdulillah, emang arahnya ke sini sih Bu dari tadi juga. Maktabnya ibu nih.
Akhirnya dia datang, pelukan sama teman-temannya, udah tunggu kemana aja dari pagi kita tungguin, kirain kesasar kemana. Ya saya kesasar, untung ditolong sama adek ini. Dari mana dek? Dari Al-Azhar Mesir. Oh ya, alhamdulillah bisa digayadin kita dong. Alhamdulillah, insya Allah besok langsung janjian jam sebelum subuh saya udah on time di depan maktab mereka. Datang, alhamdulillah besoknya kita digaidin. Terus kalau ada pemotongan hewan kurban kita potongin, dapat rezeki dari Allah. Gak mungkin saya datang ke rumah Allah pertama untuk ibadah, kedua untuk mencari rezeki. Bukan buat saya doang, buat keluarga yang ada di Aceh juga. Dan saya niatkan karena Allah, gak mungkin pulangnya tangan kosong. Tidak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Mustahil, itu prinsip. Gak ada yang datang kepada Allah pulangnya kecewa, itu gak ada. Yang datang ke Nabi aja gak pernah pulang kecewa, apalagi pada Robnya Nabi. Nabi itu gak pernah bikin orang kecewa. Yang datang kepada beliau pasti bawa sesuatu. Kalau minta sesuatu kepada Nabi gak mungkin ditolak, apalagi Allah. Jadi saya yakin nih, pokoknya saya datangnya jangankan ke Mekah, ke Mesir aja yang jauh dari Ka'bah, Allah tolong, apalagi ini di dekat Ka'bah. Walaupun awalnya Allah pengen nguji iman kita, masih percaya nggak setelah 2 hari nggak makan? Percaya kok tetap ya Allah, cuman lapar sih ya Allah, gitu. Curhat aja sama Allah, kan kita, Allah maha baik ya, jangan terlalu kaku lah sama Allah. Ya Allah, saya adalah, nggak usah gitulah. Ya Allah, saya lapar nih, kan Musa gitu, pas lagi di bawah pohon di Madian. Ya Allah, saya lapar sementara engkau dan saya fakir kepada kebaikan darimu. Langsung Allah beri, bukan cuma makan, sampai istri juga dikasih sama Allah. Akhirnya pulang-pulang alhamdulillah bisa bayar hutang. Mak, butuh apa? Kirimin. Setiap tahun kayak gitu. Pulang dari Indonesia, dari Mesir kayak gitu, sampai sekarang hidup suka gambling. Sehingga angka 1/3 dari uang belanja itu kecil kalau dengan keyakinan kepada Allah, nggak mungkin ngecewain karena udah terbiasa kayak gitu. 1/3 mah pasti diganti lah ntar lagi juga. Ketika ada musibah dikit, berakatnya dengan Allah. HP saya waktu itu harganya sekitar 1,5 juta, jatuh nih. Gara-gara buru-buru mau tahajud di masjid, jam 2 tahajud, jam 2 saya bangun. Kan udah telat nih, jadi panik, nyambar HP, jatuh. Layarnya retak, nggak bisa dipakai. Saat itu juga saya bilang, Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Tenang udah. Sholat tahajud, subuh, pagi-pagi diganti dengan Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Allah kasih cash dalam hitungan jam. Tergantung prasangka kepada hambanya. Dan jangan selalu mengidentikan bahwa pemberian Allah itu sedekah. Enggak. Bisa dikasih sebuah proyek, bisa dikasih lewat sebuah mungkin ada orang yang dulu udah lama, kita udah lupa juga dia punya utang sama kita, tiba-tiba bayar. Banyak cara lah buat Allah. Saya pernah mobil saya diserempet sama aparat. Dia yang salah tapi dia yang marah-marah. Nabrak dari belakang, wah ditabrak, dia turun duluan, marah-marah duluan, nyuri start gitu. Pas saya, wah ini aparat, mau diramein susah, ya udah deh. Akhirnya dia pergi, saya harus memperbaiki kendaraan saya 1,5 juta. Nggak bisa akad dengan makhluk karena dia zalim, saya akad dengan Khalik yang maha baik, yang syakur. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik dari ini. Seminggu kemudian, saya ada suatu urusan pekerjaan, dapat ganti dari Allah 15 juta, 10 kali lipat dari yang sudah diambil. Dan jangan bilang, kalau enggak tadi udah jadi 16,5 juta loh. Enggak. Kan kita kadang-kadang ngitungnya suka gitu ya. Padahal kalau enggak ada 1,5 juta yang kita ikhlasin, enggak ada 15 juta. Jadi tetap 15 juta sebetulnya. Ya Allah, kalau kemarin enggak ada kecelakaan itu pasti saya udah dapat 16,5 juta nih. Ini agak-agak terlalu tamak ya. Intinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar berakar dengan Allah itu di hati. Bukan cuma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin secara lisan, tapi libatkan hati kita. Kalau berinteraksi dengan makhluk, berakar dengan makhluk lewat lisan. Saya terima nikahnya gitu kan ya. Nikah, apa aja lah pokoknya. Lisan kan. Tapi kalau dengan Allah, hati. Karena kalau nggak melibatkan hati, nggak sah akad kita dengan Allah. Walaupun lisan kita ngucapin yang paling manis sekalipun. Karena orang munafik lebih manis dari itu. Nanti baca di surat Al-Munafikun. Gimana kata-kata orang munafik. Baca lagi surat Al-Jumu'ah. Baca lagi surat-surat lain tentang orang munafik. At-Taubah. Banyak kan cerita-cerita orang munafik yang lisannya baik. Tapi hatinya gak terlibat. Maka Allah mengatakan. Fi qulubihim marad. Yukhadi'un Allah. Yuk kita berakar dengan Allah. Dengan melibatkan hati. Yaitu yakin. InsyaAllah dengan begitu Allah akan tunjukin keajaiban dalam hidup kita, memudahkan urusan-urusan kita, memberikan kita kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.